wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji ke Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berkumpul dalam acara budaya positif. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita khatamin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'at tabi'in, dan para kita selaku umatnya yang mengikuti ajaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami selaku penata acara akan menyampaikan beberapa mata acara dalam acara budaya positif. Untuk mempersiapkan waktu, mari kita mulai. Tapi sebelumnya di sini ya, maaf, ada beberapa acara yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan ini terbagi dua. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua dari pemateri. Mungkin yang ketiga, acara yang ketiga yaitu tanya jawab. Yang keempat yaitu doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama. Acara yang pertama kita buka dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindahkan acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Toto Dianto MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kartini SPD MPD. Mudah-mudahan kedepannya amin. Selaku calon guru penggerak angkatan 8. Mohon maaf, angkatan 9 ya, angkatan 9. Kalau angkatan 8 sudah tuntas ya itu. Yang saya hormati di sebelah kanan saya pembawa acara Pak Ustadz yang sudah luar biasa memimpin acara, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru, peserta forum sosialisasi ya. Forum sosialisasi budaya positif di sekolah kita yang merupakan salah satu agenda dari materi pelatihan calon guru penggerak di angkatan 9. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sosialisasi budaya positif merupakan salah satu program nasional sebetulnya. Dulu kita pernah mendengar ada sebuah program penumbuhan budaya karakter gitu ya, penumbuh kembangan atau pembudayaan budaya positif. Itu tidak jauh berbeda dengan program itu. Bagaimana kita bisa membudayakan budi pekerti kepada anak kita. Oleh karena itu ini merupakan sebuah kegiatan yang luar biasa dan perlu kita respon secara positif. Mudah-mudahan sekolah kita dapat melahirkan, dapat mewujudkan anak-anak yang bukan hanya cerdas, tapi anak-anak yang berakhlak mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa-apa yang nanti disampaikan oleh pemateri yang merupakan teman kita semua, calon guru penggerak angkatan 9, tentu membutuhkan respon positif dari kita semua selaku warga sekolah.
ada sebuah langkah yang harus utuh Bapak Ibu dalam melaksanakan sebuah program. Jadi program itu tidak cukup dengan narasi ya Bapak Ibu, tidak cukup dengan ide harus dinarasikan dan narasi harus dijadikan aksi. Artinya hari ini mungkin kita mencoba untuk mewujudkan ide dalam sebuah narasi. Jadilah sebuah program sosialisasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Kar. Wujud atau bentuknya seperti apa yang nanti akan kita coba realisasikan di sekolah kita, dan tentunya juga ada semacam harapan-harapan seperti apa yang nanti menjadikan output dari program ini. Saya sedikit menyimak sebuah statement Bu dari seorang filsuf ya. Si Bernard Russell itu pernah menulis Bu, ketika ingin mencapai sebuah kebahagiaan, apakah itu individu ataupun lembaga, tetap ada tahapannya Bapak Ibu ya. Ini salah satu tahapannya seperti ini. Tahapannya itu yang pertama kita harus mencanangkan harapan ya. Harapan, keinginan, semua kita harus punya keinginan, dan lembaga itu merupakan akumulasi dari keinginan pribadi-pribadi yang menjadi warga lembaga kita, sekolah kita. Harapan diantaranya di sini, harapannya mungkin anak-anak kita berbudaya positif, berkarakter, berakhlak mulia. Tidak cukup dengan harapan Bapak Ibu, ternyata harus ada semacam ikhtiar usaha. Nah, ikhtiar usaha juga tidak cukup Bapak Ibu, ternyata harus ada dibarengi dengan perubahan. 3 hal itulah yang tidak bisa terpisahkan untuk mencapai kebahagiaan ternyata Bapak Ibu semua. Baik itu kebahagiaan yang hakiki ataupun yang sifatnya lahiriah. Jadi mari kita berharap lembaga kita menjadi lembaga yang luar biasa, bisa melahirkan anak-anak yang cerdas, juga anak yang berkarakter. Mari kita berkolaborasi, ikhtiar bersama, juga mari kita berubah. Berubah untuk apa? Ya untuk mencapai harapan-harapan itu. Kiranya itu mungkin yang terakhir saya ucapkan selamat ke Bu Kar. Silakan Ibu Kar nanti tidak usah ragu untuk merealisasikan apa yang menjadi ide gagasan Ibu di program ini. Diseminasi hari ini tentu tidak cukup sampai di sini, dan nanti ada aksi-aksi nyata di lapangan ya Bu, mungkin seperti itu. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu hebat semuanya. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan, yang telah kita dengarkan di sini tentang masalah positif terhadap anak-anak kita untuk menjadi anak yang cerdas, ya. Dalam artian cerdas dalam sikap dan sebagainya itu harus berubah. Makanya tadi harapan kita itu harus berubah selaku baik pendidik maupun siswa, kan harus seperti itu. Kita tingkatkan kepada sambutan yang kedua dari Ibu Karya SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz selaku MC, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Cimahi. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya Bapak sudah mau menghadiri undangan saya untuk penyebaran budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan juga
untuk Nabi Muhammad SAW, ya. Semoga keluarganya selalu diberi keberkahan dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Untuk mempersingkat waktu, ya, karena ini kemungkinan rada banyak, jadi kita akan langsung mulai ke acara. Bapak Ibu, sebenarnya yang akan saya diseminasikan di sini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu. Karena apa? Apa yang kita lakukan setiap hari itu sudah ada di sini, sudah ada, itu sudah termasuk budaya positif. Semuanya sudah termasuk. Kita, bagaimana kita ke siswa, bagaimana kita ke teman, bagaimana kita posisi kita misalkan sewaktu di dalam kelas, pemecahan masalah, sebenarnya itu semua sudah kita lakukan. Cuma mungkin kita belum tahu istilahnya, ya. Kalau nanti yang saya akan utarakan itu kan istilahnya ada keyakinan kelas, ada budaya positif, ada 5 posisi kontrol. Itu sebenarnya kalau kita lihat, saya juga sudah melakukan setiap hari, setiap mengajarkan kepada anak-anak. Nah, budaya positif itu yang pertama ada nilai kebijakan universal, lalu yang keduanya teori motivasinya, hukuman dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempatnya kebutuhan dasar manusia, yang kelimanya 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di sini ada kegiatan pemantiknya, ya. Jadi kegiatan pemantik itu pertanyaan untuk diskusi. Kita langsung aja ke teori kontrol. Teori kontrolnya yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang keempatnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada stimulus responnya, juga ada teori kontrolnya. Stimulus responnya realitas, ya. Lalu teori kontrolnya juga sama realitas. Itu kita berbeda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiganya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mau buruk, mau salah memiliki tujuan, ya. Lalu stimulus respon yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata menurut teori kontrol, hanya ada yang mengontrol, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, itu bukan orang lain. Lalu selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, gitu, ya. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensusnya menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, makna kata disiplin. Nah, di sini makna kata disiplin, kalau menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplin diri kita, dan pelaturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Sementara menurut Diana Goosen dalam bukunya menyatakan bahwa arti dari kata
Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, di sini ada nilai-nilai kebajikan ya. Nilai kebajikannya pertama profil pelajar Pancasila, yang keduanya AIBO, yang ketiganya 9 pilar karakter. Nah, profil pelajar Pancasilanya kalau dijabarkan itu pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, kelimanya bergotong royong, dan keenamnya kreatif. Lalu yang keduanya menurut AIBO primary ya, yang pertamanya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, sampai ke komitmen. Nah, kalau 9 pilar karakternya hampir sama dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang pertamanya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiganya kejujuran. Keempat hormat dan santun. Yang kelima dermawan. Keenamnya kepemimpinan dan keadilan. Lalu selanjutnya baik dan rendah hati. Terakhirnya toleransi, kedamaian dan kesatuan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah, di sini kita itu akan membicarakan masalah teorinya. Yang pertama untuk menghindari. Nah, di dalam Goosen ya, Diana Goosen dalam bukunya menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama perilaku manusia itu hukuman. Hukum atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjut aja ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Ini kata-katanya emang rada ini ya. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Kita akan kupas tuntas di sini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan atau melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sebenarnya sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfika. Nah, sebenarnya ya, dihukum oleh penghargaan itu kalau kita jabarkan, pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua penghargaannya itu tidak efektif. Yang ketiga penghargaan itu akan merusak hubungan. Yang keempatnya penghargaan biasanya mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, dan penghargaan juga biasanya memotivasi dalam diri atau intrinsik. Itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya, restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Di sini ada 9 bagian ya. Yang pertama, restitusi memperbaiki hubungan. Yang kedua, restitusi untuk tawaran. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat keteladanan diri. Yang keempatnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Keenamnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan. Kedelapannya, fokus pada solusi. 9-nya, mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi nanti ada perbedaan antara keyakinan dan peraturan.
Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa bermakna. Selanjutnya, tahapan menciptakan program kebajikannya. Tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda, lalu curhat pendapat dalam kelompok, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Yang ketiganya, buat poster atau muat di sosmed tentang keyakinan sekolah atau kelas Anda. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Lalu warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itulah pembentukan keyakinan kelas ya, yang harus dilaksanakan di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, prosedur keyakinan kelasnya kita lewati aja, langsung ke kegiatan-kegiatan di dalam pendalaman keyakinan kelas. Itu ada kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti, lalu kegiatan tugas saya dan tugas kamu atau tugas murid. Ini dibuat dalam ini ya, diagram. Bapak Ibu tinggal membaca saja. Selanjutnya, tugas guru, tugas murid. Ada juga guru tugasnya bukan, guru tugasnya bukan. Kita akan paparkan di sini, jelaskan. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, dan peduli terhadap semua murid. Sedangkan murid tugasnya, sudah jelas ya, murid itu tugasnya belajar kan? Belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, dan memeriksa tugas kembali. Lalu, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Yang kedua, guru tugasnya bukan memaksa murid untuk belajar. Guru juga tugasnya bukan menyiapkan barang-barang murid, bukan merapihkan barang-barang murid. Contoh, tugas guru misalkan menyakiti atau disakiti. Berarti kita sebagai guru dalam berbicara pun terhadap murid harus hati-hati ya. Jadi bukan berarti kita semena-mena terhadap murid. Yang kedua, tugas guru memaksa untuk belajar. Jangan sampai siswa itu dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk tugas, tapi siswa mengeluh. Yang selanjutnya, merapikan barang-barang murid. Artinya bukan kita memasukkan barang-barang murid ke dalam tas atau apa, tapi di sini kita sebisa mungkin si murid itu jangan sampai barang-barang pribadinya atau misalkan barang temannya hilang. Jadi kita harus bisa mengkondisikan murid. Lalu guru juga tugasnya bukan untuk memutuskan untuk teman kamu. Artinya guru tidak bisa memutuskan murid harus dengan siapa berteman. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, di sini kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Yang keempatnya, kebutuhan dasar manusia itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan ya. Dan yang kelimanya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang ada yang kita inginkan.
Bisa juga berisi orang-orang atau hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, menurut Dr. William Glasser menyebutnya seperti ancaman album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar itu lebih bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu untuk guru ya, untuk kita sebagai pendidik. Yang pertama, kita itu bisa sebagai penghukum kepada murid, bisa juga pembuat rasa bersalah kepada murid, bisa juga sebagai teman untuk murid, bisa juga pemantau untuk murid, dan bisa juga sebagai manajer untuk murid. Ininya di sini sudah ada ya, di bagan, jadi tinggal Bapak Ibu dibaca saja. Ini mengenai motivasi eksternal, dampaknya pada murid akan bagaimana, lalu murid akan berkata bagaimana, guru bersikapnya harus bagaimana. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, inilah mungkin yang sering kita lakukan di kelas, cuma kita tidak menyadarinya karena kita tidak tahu istilahnya ya. Sebenarnya sudah tidak asing segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga melakukannya setiap ada permasalahan dengan para siswanya. Nah, segitiga restitusi di sini pertama yang harus kita lakukan itu, kalau misalkan murid bermasalah, pertama harus validasi tindakan, lalu menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Itulah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Sudah ada ya. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan terhadap murid. Yang keduanya, langkah dari segitiga restitusi itu validasi tindakan yang salah. Itu teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi mungkin di sini gini, pada saat anak kesiangan, sebaiknya kita itu jangan langsung menghukum menurut teori atau segitiga restitusi. Apalagi anak dihukum, suruh kebersihan, misalkan suruh keluar dari kelas, tidak ikut pelajaran, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi di sini seharusnya kita itu tanyakan dulu atau menstabilkan dulu identitas. Kenapa kamu kesiangan? Gitu. Jadi kita harus tahu alasan-alasannya. Tapi pada saat menanyakan alasan ya, kebiasaan siswa itu berbohong kan? Berbohong. Alasannya karena ini. Padahal mungkin dia kesiangan itu karena bangun tidurnya kesiangan atau apa gitu kan. Itu yang membuat dia masuk terlambat ke sekolah. Nah, pada saat misalkan ditanya siswa kesiangan karena bangun tidurnya terlalu siang, kita itu harus runut katanya. Artinya gini, tadi malamnya tuh siswa kemana saja? Kita harus tahu kegiatan-kegiatannya gitu. Itu menurut teori ini. Sebenarnya ini sudah tidak asing kan ya Bu? Ibu aja sering melakukan peristiwa ini. Nah, di sini validasi tindakan yang salahnya biasanya semua perilaku memiliki alasan. Nah, di sana jadi nanti siswa itu akan melakukan alasan-alasan yang mungkin alasannya yang salah. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas. Biasanya segitiga restitusi ini enaknya setelah kita dengan siswa membuat keyakinan kelas gitu. Karena keyakinan kelas itu akan disepakati, kita buat bersama dengan siswa sehingga siswa merasa nyaman, kita juga yang akan mengajar merasa nyaman gitu. Selanjutnya, nah di sini yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan.
Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiganya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini untuk menstabilkan identitas ya. Lalu kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Itu untuk siswa ya. Lalu selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kalimat-kalimat ini hanya sekedar contoh untuk menstabilkan identitas anak pada saat anak membuat kesalahannya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salahnya. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Pertama, kalimatnya itu bisa seperti di bawah ini ya. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bisa dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kan bisa. Contoh yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Contohnya, yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai umum yang kita kelas sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa sudah besar nanti? Itulah menanyakan keyakinan kelas. Oke, mungkin itu paparan dari saya mengenai budaya positif yang akan disebarkan di sekolah kita. Saya harap Bapak Ibu tidak puas dengan paparan dari saya, sehingga nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Dan di sini saya mungkin bukan berarti saya bisa ya, saya juga lagi belajar. Mungkin pengalamannya lebih banyak di Bapak Ibu gitu. Jadi nanti kita sharing saja, kita diskusi saja. Seandainya ada kendala-kendala atau permasalahan kita di kelas, permasalahan kita di sekolah, jadi marilah kita di sini berdiskusi bersama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yaitu Ibu Kartini SPD yang telah memberikan paparan apa itu tentang masalah kegiatan maupun kebajikan dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui sebagai seorang pendidik terhadap anak. Kita tingkatkan kepada acara yang ketiga, yaitu tanya jawab. Barangkali di sini kami akan memandu tanya jawab ini. Barangkali ibu bapak sekalian masih ada yang ragu dalam pemaparan ini, maka silahkan. Barangkali masih ada angan-angan yang lain barangkali yang mau ditanyakan. Kami insya Allah bisa menjelaskan. Enggak? Ya, dari ibu-ibu. Barangkali dari saya Bu ya, pematerinya nggak apa-apa. Dari pemandu nggak apa-apa ya. Dulu, ayo nanti. Mangga, aja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, pertanyaannya itu tadi kan dikatakan
keyakinan kelas. Nah, apakah saat kita membuat keyakinan kelas itu kan katanya harus yang positifnya saja. Andaikan saya kan mengajar bahasa Inggris, jadi saya di awal itu sudah membuat misalkan untuk anak-anak, kalau misalkan ada pelajaran bahasa Inggris diwajibkan untuk membawa kamus. Ya itu kan sama seperti aturan ya Bu. Terus tindakan yang harus saya ambil jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut, bagaimana? Biasanya kalau saya di kelas sendiri, biasanya misalkan ada anak yang tidak membawa kamus, itu saya suruh mereka mencari ke kelas lain, pinjam ke temannya. Itu tidak memberikan punishment. Tapi pada kenyataannya kadang anak itu seolah-olah seperti mengabaikan seperti itu Bu. Jadi pertanyaannya, apakah dalam hal keyakinan kelas itu harus ada punishment-nya juga atau tidak? Terima kasih. Kita langsung aja ya. Langsung aja biar tidak lupa pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Yaya atas pertanyaannya. Jadi di sini Bu Yaya itu apakah dalam keyakinan kelas itu harus ada hukuman gitu ya? Intinya harus ada hukuman. Nah, kan kita awalnya membuat keyakinan kelas itu bersama siswa, Bu. Jadi apa sih yang siswa mau, apa yang kita mau, tapi kalau pasti siswa dalam membuat keyakinan kelas dia akan membuat yang enak-enak saja. Artinya gini, misalkan boleh minum kan Bu sambil belajar gitu. Itu kemarin saya seperti itu, anak ada yang boleh makan Bu sambil belajar gitu. Nah nanti kan keyakinan kelas itu kita tulis dulu di papan tulis, misalkan pendapat-pendapat siswa, seorang siswa ke depan menulis pendapatnya masing-masing. Nah nanti kita rembukkan bersama, jadi kayak semacam musyawarah, setuju nggak kalau yang ini gitu. Tapi ada siswa, kemarin juga ada kalau siswanya yang agak paham nggak boleh kesiangan, misalkan membayar uang kas harus tepat waktu gitu kan. Nah jadi pada saat ada siswa lain yang boleh makan selagi ada guru, dia langsung paham. Kalau yang lainnya Ibu itu mah kayaknya kurang sopan, masa ada guru kita harus makan gitu. Jadi di sanalah proses pembuat keyakinan kelas, kita bersama siswa itu kayak semacam rembuk musyawarah lah gitu ya. Jadi semacam musyawarah bersama siswa, nanti kita ambil keputusan yang baik. Tetapi pada saat sudah jadinya, kalau bisa kalimatnya yang positif. Arti kalimat yang positif itu begini ya, tidak boleh kesiangan gitu. Nah kata tidak boleh itu jangan ditulis. Jadi kalau bisa datang tepat waktu gitu. Tidak boleh baju dikeluarkan, berarti berpakaian harus rapi gitu. Nah sekarang mengenai Ibu, katanya Ibu kan harus boleh ada hukuman enggak gitu ya dalam keyakinan kelas. Sebenarnya di sini kita ke siswa itu tidak boleh menghukum untuk saat ini ya, di pembelajaran Merdeka didengung-dengungkan, kita tidak boleh menghukum siswa. Mungkin kalaupun ada hukuman-hukumannya itu harus ke yang ke yang positif gitu. Jadi bukan ke yang negatif hukumannya. Lalu tadi tindakan Ibu, kalau menurut saya sudah betul ya. Jadi pada saat anak tidak membawa kamus, konsekuensinya Ibu menyuruh anak meminjam kamus ke kelas yang lain atau mungkin bisa ke perpustakaan. Itu kalau menurut saya sudah betul ya tindakan Ibu yang Ibu lakukan. Nah itu mungkin jawaban dari saya, tapi saya yakin Bu Yayah belum puas. Mari, mungkin saja ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan, saya persilakan. Dari siapa ya? Silakan saja. Mau dari Bapak Uday boleh? Ya, ini tentang masalah belajar mereka ya. Jadi menurut belajar Dewan Utara itu belajar anak itu sebenarnya bukan untuk kita dihakimi. Belajar mereka itu seperti kita pramuka. Belajar itu seperti kita pramuka, belajar sambil bermain. Anak itu bagaimana cara anak itu gembira? Seperti itu barangkali. Jangan sampai sekarang itu anak diberi hukuman, tapi sekarang anak itu seolah diberi
apa namanya itu, kebanggaan. Seperti itulah aturan dalam pembelajaran mereka seperti itu ya. Karena Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa kita itu belajar mereka itu adalah untuk bagaimana cara siswa itu gembira, seperti itu barangkali Bu. Ya, penambah dari saya begitu. Barangkali ada yang lain? Cukup. Ibu cukup Bu, ya cukup, puas. Oh, ini mangga. Mangga. Ini salah. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, memang tadi menyimaknya tidak fokus mengenai restitusi. Ya. Kalau tadi itu kan keyakinan, ya, mengenai keyakinan kelas. Yang ingin saya tanyakan, apakah keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas? Apakah itu dilaksanakan di awal pelajaran, artinya tahun ajaran itu kita menyepakati aturan-aturan atau kemauan-kemauan kelas yang diinginkan, apakah atau kesepakatan kelas itu dirembukan, diambil, bukan kesepakatan kelas tadi apa namanya? Keyakinan kelas itu diambil ketika ada suatu masalah di kelas. Itu aja yang ingin saya tanyakan. Jadi intinya apa sih perbedaannya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Oke baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Enjung. Itu berkaitan dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Sebenarnya ya, kesepakatan kelas dibuat itu supaya anak bersepakat dengan kita. Tetapi kalau keyakinan, jadi anak itu lebih yakin dengan apa ya? Dengan yang tadi kita buat sebelumnya gitu. Jadi meyakini lah anak itu. Jadi lebih mungkin tingkatannya sepakat mah hanya untuk kesepakatan gitu ya. Kalau keyakinan itu lebih meyakini lagi gitu. Jadi apa ya intinya? Lebih yakin, akhirnya anak karena dia yakin dia akan percaya, oh ini karena sudah keyakinan kelas kita gitu. Yang diharapkan kan anak tidak akan melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, berkaitan dengan proses pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dibuat itu di awal pembelajaran atau di awal tahun ya, itu emang sebenarnya gitu Bu. Jadi sebaiknya keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas kita itu buat di awal tahun. Pas kita misalkan masuk tahun ajaran baru, itu enaknya kita masuk misalkan ke kelas A, kita langsung aja membuat. Jadi kalau kita udah dibuat di awal, kan pada saat proses pembelajaran selanjutnya, jadi udah enak kita. Jadi anak mungkin tidak akan lagi melanggar ini, melanggar itu. Sedangkan kalau misalkan keyakinan kelas kita buat di tengah-tengah perjalanan atau mau di akhir, nanti dari awal sampai ke tengahnya mungkin anak akan melakukan hal-hal kesalahan. Karena apa? Karena kita kan belum membuat kesepakatan ataupun belum membuat keyakinan kelas. Itu kalau menurut saya ya. Barangkali ada ibu bapak yang mau menambahkan juga boleh. Mangga. Terima kasih kepada Bapak Ustadz sebagai moderator. Mungkin di sini pendapat-pendapat tadi saya setuju, cuman menambahkan tanamkanlah kepada siswa itu sikap konsisten. Jadi ketika ada pelanggaran atau apa, insya Allah mungkin kalau sudah konsisten dan bertanggung jawab itu bisa tidak ada atau mereka tidak akan melakukannya, karena karakter orang yang sudah konsisten itu dia akan bertanggung jawab dengan ucapannya. Nah tapi selalu saja ada dalam satu kelas itu yang kurang konsisten, berarti ada masalah dengan siswa tersebut. Nah di situ penanganannya mungkin yaitu kita tanamkan konsisten, lalu apa ya, karena sekarang itu mungkin ada istilah merdeka belajar, mungkin pemahaman siswa itu merdeka bagaimana gitu,
salah paham atau gimana, bebas atau gimana, sehingga mungkin bullying banyak terjadi ya, itu dampak negatif mungkin gitu ya. Nah, maka di sini saya menambahkan saja, ketika sudah agreement kelas ya, sudah tertulis atau sudah disepakati, nah di situ tanamkan juga konsisten itu apa, tentang lari ke agama misal ya, kalau kalian sudah menyetujui ini, kalau kalian melanggarnya bagaimana, sehingga ketika ada yang melanggar itu dengan sendirinya dia paham dan insya Allah berikutnya dia tidak melakukannya lagi. Karena kalau hanya misal tadi salah satu pinjam kamus ke kelas lain, dia begitu lagi, itu berarti untuk masa depan bangsa dia kurang bagus, dia ditaruhkan misal, karena kita mendidik siswa itu untuk siswa yang bertanggung jawab. Seperti itu. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir ini telah kita laksanakan ya, alhamdulillah. Untuk itu kita tingkatkan kepada acara yang keempat, yaitu penutup. Kita dengan penutup ini kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami selaku moderator ya, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.